EN Sukaisi mendidik dengan hati. EN Sukaisi lahir di Sumedang pada tanggal 10 Agustus 1963 silam. Wanita parubaya ini sempat mengenyam pendidikan di IKIP Bandung yang kini bernama UPI Bandung. Namun, setelah penyakit rheumatoid arthritis menerang tubuhnya, praktisi selama 27 tahun terakhir EN Sukaisi harus menjalani hari-harinya di dalam tempat tidurnya. Namun, ia tidak patah semangat. Di atas tempat tidur, ia tetap mengajar. Meski hidup di tengah kesederhanaan dan keterbatasan fisik, EN tetap berjuang mewujudkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Dimulai dengan mengajar anak-anak di lingkungan sekitarnya di Dusun Batu Karut, RT 01 RW 05, Cibereun Wetan, Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat. Beliau tinggal di ruang kamarnya yang hanya berukuran 2,5 meter kali 3 meter dan dalam kondisi berbaring di atas tempat tidurnya. Beliau setiap hari masih mampu mengajar dan mendidik siswa-siswi yang bersekolah di berbagai tingkatan. Benar, ia mengajar dan memberikan ilmunya kepada para tetangganya yang bersekolah di SD, MI, SMP, MTS setiap hari. Mulai jam 8 pagi hingga sore hari, terkadang hingga jam 20. Secara bergiliran berdasarkan tingkatan pendidikan dan berjadwal sesuai dengan kondisi persekolahan para siswanya. Tidak ada kesulitan bagi beliau untuk mencari bahan ajar, mulai dari buku hingga media pembelajaran canggih seperti CD, multimedia, sebab banyak pihak yang mendukung kegiatan beliau dalam menyampaikan ilmunya kepada para siswa asuhannya. Hal yang paling mengagumkan adalah para siswa yang belajar di tempat beliau tidak diwajibkan membayar biaya sepeser pun. Beliau bahkan rela mengeluarkan dana sendiri bila ada siswanya yang tidak mempunyai buku atau alat tulis. Beliau dengan rela hati merogoh kantongnya untuk memberikan alat-alat tulis, buku tulis, hingga LKS bagi para siswanya. Komunitas Guru Jawa Barat dan Sekjen FGII Iwan Hermawan lalu mendatangi beliau untuk memberikan Teacher Award 2012 untuk beliau dalam rangka Hari Guru Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Oktober. Ada rasa haru dan bangga ketika beliau menerima plakar tanda jasa Teacher Award 2012 yang langsung diberikan oleh Iwan Hermawan. Walau beliau tidak dapat menerima langsung dengan tangannya, namun beliau sempat mengucapkan terima kasih. Namun beliau juga berkata bahwa beliau merasa belum pantas mendapatkan penghargaan yang sedemikian tinggi. Beliau merasa bahwa apa yang dilakukannya bukanlah suatu hal yang dapat dibanggakan. Apa yang dilakukan selama ini adalah panggilan jiwa dan hati nuraninya
selaku seorang guru yang bisa beliau lakukan sebatas kemampuannya. Pada usia 51 tahun, EN menghembuskan napas terakhir pada Jumat 12 Desember 2014. Presiden SBY pun menyampaikan duka cita melalui Twitter. Ia telah tiada, tetapi kisah hidupnya penuh inspirasi dan teladan. Inspirasi ilahi. Kisah di atas menunjukkan bahwa untuk berbuat sesuatu tidak harus sempurna dan tidak harus mewah. Keterbatasan yang harus dihadapi oleh Ibu EN tidak menurutkan niatnya untuk menebarkan kebaikan. Dengan seluruh keterbatasan ia miliki, ia telah berbuat yang terbaik bagi anak-anak supaya mendapatkan ilmu yang lebih baik. Justru hidup manusia hari-hari ini berbalik 180 derajat. Hidup manusia dipenuhi dengan hedonisme dan egoisme. Banyak orang berkata, pokoknya untuk diriku, peduli amat dengan orang lain. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman ketika orang akan mencintai dirinya sendiri. Ini dapat kita lihat pada 2 Timotius 3 ayat 2. Terapi kisah di atas menunjukkan sebuah realita bahwa masih banyak atau masih ada orang-orang yang sangat peduli dengan orang lain. Sekalipun dirinya sedang dalam keadaan yang kurang baik. Hari ini kita harus belajar dari hidup Ibu EN. Sebagai orang percaya, kita harus menjauhkan sifat egois dalam diri kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang egois. Oleh karena itu, sebagai murid-muridnya, hendaklah kita juga memiliki karakter yang demikian. Karakter apa yang dimiliki oleh Tuhan kita? Yaitu kasih, pemurah, penuh belas kasihan, peduli sesama, dan pastinya masih banyak lagi. Warga kerajaan Allah, marilah kita berlomba-lomba dalam berbuat bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan menunggu kaya jika mau memberkati. Dengan semua keterbatasan yang Anda miliki, Anda juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pastikan Anda meneladani apa yang sudah Yesus kerjakan. Berbuat kebaikan itu harus dilakukan dalam setiap kondisi. Bukan waktu semuanya baik-baik saja. Melainkan waktu yang kurang baik pun kita bisa berbuat kebaikan. Itulah mental kerajaan Allah.